في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita melakukan sholat, pasti saat melakukan tahiyat awal dan akhir selalu mengucapkan dua kalimat syahadat dan sholawat kepada Rasulullah SAW. Kita juga mengucapkan sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu, pernahkah Anda berpikir kenapa kita harus mengucapkan sholawat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam? Kenapa bukan Nabi yang lain? Atau kenapa harus ada Nabi Ibrahim alaihissalam? Ternyata di balik semua itu ada kisah di dalamnya. Dan kisah itu bermula ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Setelah Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam alaihissalam, kalimat pertama yang dilihat oleh Nabi Adam adalah kalimat syahadat yang berbunyi La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah tentang siapa sosok Muhammad itu. Dan Allah menjawab pertanyaan Nabi Adam alaihissalam bahwa dia atau Muhammad adalah Rasul terakhir atau penutup para Rasul dan Nabi. Dan dia, Muhammad, adalah yang paling mulia di antara semua Rasul. Umat Rasulullah SAW juga diberikan kemuliaan atas umat-umat yang lain. Kemudian Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah supaya ia diberi anugerah oleh Allah, yaitu ia cukup ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namun Allah menolak permintaan Nabi Adam. Begitu juga dengan nabi-nabi yang lainnya seperti Nabi Musa alaihissalam. Sehingga Allah menegur Nabi Musa alaihissalam agar ia ridha dengan segala sesuatu yang telah Allah karuniakan kepadanya. Banyak nabi yang memohon kepada Allah agar bisa menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Namun tiada satu pun yang Allah kabulkan. Begitu pula dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Saat beliau memohon agar dapat menjadi umat Nabi Muhammad SAW, Allah menolak permintaannya. Namun Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa Nabi Muhammad SAW akan lahir dari garis keturunannya. Selain itu, nama Ibrahim alaihissalam juga akan selalu disebut-sebut oleh Rasulullah dan umatnya setiap saat. Selain itu, Nabi Ibrahim alaihissalam adalah imam, ummah, hanif, qanit lillahi azza wa jalla. Kepadanya bersumber nasab para nabi dan beriman kepadanya para penganut syariah atau muslimin, Nasara dan Yahudi. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang paling agung setelah Rasulullah SAW. Karena itu, Allah telah mengabarkan kepada kita bahwa Dia menjadikannya sebagai kekasihnya. Hal tersebut telah Allah sampaikan dalam firman-Nya dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 125 yang artinya, dan Allah mengambil Nabi Ibrahim sebagai kekasihnya. Seluruh para nabi yang datang setelahnya adalah keturunan dari kedua anaknya, yaitu Nabi Ishak dan Nabi Yakub, kecuali Rasulullah SAW yang merupakan keturunan dari Ismail bin Ibrahim.
Nabi kita Muhammad SAW memiliki kekhususan dengan Nabi Ibrahim dibandingkan yang lainnya. Nabi Ibrahim adalah bapak bangsa Arab. Dia merupakan bapak Rasulullah SAW dari segi nasab. Syekh Ibnu Utsaimin rahimakumullah ditanya tentang diistimewakannya Nabi Ibrahim alaihissalam dengan dakwah tauhid, padahal seluruh nabi menyerukan tauhid. Beliau menjawab, seluruh nabi membawa tauhid. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Anbiya ayat 25, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum kamu, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan aku, maka sembahlah olehmu sekalian akan aku. Akan tetapi Nabi Ibrahim adalah bapak bangsa Arab dan bapak bangsa Yahudi. Dia menyeru kepada tauhid yang murni. Yahudi dan Nasrani mengaku bahwa mereka adalah pengikutnya. Akan tetapi kaum musliminlah pengikut sebenarnya. Nabi Ibrahim alaihissalam diberi keistimewaan karena dia merupakan bapak para nabi. Dia pemilih ajaran yang lurus. Kita diperintahkan untuk mengikutinya karena kita lebih utama untuk menjadi pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 68, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Nabi Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya dan mengikuti Nabi ini atau Muhammad, berserta orang-orang yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, dalam setiap salat kita selalu menyebut nama Nabi Ibrahim dalam setiap tahiyat, seperti yang telah Allah janjikan kepada Nabi Ibrahim bahwa namanya akan selalu disebut-sebut oleh umat Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW adalah nabi penutup. Bahkan hal itu dikabarkan sebelum Rasulullah SAW lahir. Kitab-kitab agama terdahulu pun juga menyebutkan bahwa seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat juga mengabarkan bahwa akan datangnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai nabi penutup, Nabi Muhammad SAW tentu memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah memiliki sifat universal, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ketika nabi-nabi terdahulu hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada satu, yaitu kaumnya saja. Risalah Nabi Muhammad SAW pun menghapus risalah nabi-nabi terdahulu, dan kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, telah menghapus kitab-kitab yang terdahulu pula. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari seseorang selain agama Islam. Kelak ketika mendekati akhir zaman, tidak akan ada agama lain selain agama Islam. Mengapa semua agama akan lenyap dan kenapa hanya tinggal satu agama, yakni agama Islam? Jawabannya adalah karena agama Islam adalah agama yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya agama Islam akan ada sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.